So, ada banyak pekerjaan yang mempunyai title analis. Ada yang namanya operational analyst, business analyst, data analyst, tapi kita nggak akan bahas itu semua. Kali ini, bahasan kita adalah tentang marketing analyst. Sebelum gue ngomong lebih banyak apa yang dikerjakan oleh seorang marketing analyst, gue mau cerita dulu nih ke kalian. Sebenarnya, apa sih yang membuat sebuah company itu meng-hire seorang marketing analyst? Because there is always A motive behind every murder. So, let's take a look on this chart. Oke, jadi buat teman-teman yang belum familiar, ini adalah struktur organisasi yang ada di dalam sebuah divisi digital marketing. Di atas biasanya ada digital marketing director. Oh iya, ini adalah struktur yang biasanya itu ada di company mid, medium, atau big company ya. Kalau biasanya kalau company kecil atau yang dia belum digital savvy, nggak kayak gini. So, marketing director, terus biasanya ada digital marketing eksekutif, marketing automation, content strategis, SEO, advertising, social media, dan sebagainya. Nah, mereka ini bertanggung jawab terhadap channel-channel marketing yang sedang mereka pegang. Jadi contohnya di sini ada sosial media, mereka akan bertanggung jawab terhadap growing-nya audience si company tersebut terhadap di sosial media tersebut. Jadi bisa jadi di FB, IG, atau bisa jadi kayak di TikTok. Nah, mereka ini harus bisa bagaimana nge-crack algoritma yang ada di sosial media tersebut agar brand atau agar perusahaannya tersebut tuh relevan terhadap audiens yang ada di sosial media tersebut. Jadi gitu. Dan tujuannya adalah growth organically. Jadi growth secara organik di sosial media tersebut. Jadi gimana caranya? Yang penting kontennya tuh semuanya harus relevan terhadap audiens mereka. Kemudian, kebalikannya dari growth organically, ada yang growth secara tidak organik. Anorganik. Growth anorganik ini adalah growth dengan cara kita membayar certain amount of money ke dalam sosial media tersebut, dan kemudian kita dapat slot iklan. Nah, itu yang terjadi di, paid media, di sosial media juga ada lah. Jadi kayak ada IG ads, terus kemudian ada TikTok ads, terus kemudian ada lagi kayak media, jadi kayak kalau teman-teman tahu news kayak gitu, mereka juga jualan kayak gitu. Nah, itu biasanya dihandle oleh orang-orang yang ini nih, advertising leads gitu. Mereka bakalan terdiri banyak orang yang spesialis di channel-channel tersebut. Nah, terus kayak ada lagi SEO ini organik, content strategis ini juga ide yang buat konten, bagaimana cara bikin konten yang menarik, terus kemudian marketing automation ini termasuk email, dan kemudian kayak notifikasi gitu kan, dan sebagainya. Nah, ultimately, kita kan bakalan ditanyain nih, dari semua channel yang ada di sini, sebenarnya mana sih channel yang paling efektif? Kemudian, kalau kita punya budget, kita tuh mau spending ke channel yang mana? Yang memberikan impact sebesar-besarnya terhadap brand atau produk yang sedang kita jual atau kita coba mau campaignin gitu kan. Nah, those question harusnya itu bisa dijawab oleh seorang marketing analyst. Ya, marketing analyst tugasnya adalah gimana caranya mereka tuh bisa mengumpulkan data dari semua marketing activity yang ada di sebuah perusahaan tersebut dan merangkumnya, menganalisanya, memonitoringnya, yang akhirnya mereka bisa ngasih insights kayak campaign mana aja yang works, campaign mana aja yang nggak works, dan mana aja yang harus kita lanjutkan campaign-nya, mana aja yang harus kita drop campaign-nya, dan kemudian yang ultimately adalah campaign mana yang menghasilkan banyak impact ke dalam bisnis kita, dan nantinya campaign mana atau channel mana yang kita harus invest lebih banyak untuk bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pada akhirnya kan itu. Combining all the data from various marketing activity, kemudian dianalisa mana yang performanya nggak bagus, mana yang bagus, and ultimately bisa kasih insights bagian mana yang harus diimprove agar marketing activity-nya bisa jauh lebih baik lagi.
based on data yang dipunya. Kalau begitu, day-to-day-nya apa yang mereka lakuin? Biasanya nih ya, yang pertama, itu adalah media planning. Mereka akan membantu media planner untuk memutuskan audiens mana yang mau mereka targetin. Jadi itu termasuk channel apa yang mau mereka pakai, dan kemudian kayak audiens mana yang mau mereka target, dan sebagainya. Terus kemudian ada yang namanya monitoring and reporting. Jadi, seorang marketing analis, mereka akan ngeliatin campaign yang sedang berjalan, itu seperti apa performanya. Jadi mereka akan membuat report based on data tersebut. Nah, mereka pun juga bisa mensugesti apa yang harus dilakukan. Jadi contoh, performa di channel ini naik nih, better budgetnya kita naikin gitu. Atau performa di channel ini nggak bagus nih, mungkin kita bisa berhentiin aja campaign-nya karena udah nggak bagus lagi gitu. Nah, kemudian selain kedua hal itu tadi, ada juga di beberapa company, marketing analis mereka juga ngebantu marketing research di perusahaan tersebut. Jadi contohnya mereka bakalan ngeliatin kayak customer behavior dari produk mereka tuh kayak gimana, marketing trennya kayak gimana, kemudian informasinya nanti akan dipakai ke dalam media planning. Kita ngobrolin soal career path. Nah, untuk marketing analis menarik nih, karena career path-nya sendiri tuh bisa terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu adalah secara vertikal dan kemudian secara horizontal. Apakah itu bedanya? Jadi gini, kalau untuk secara vertikal, teman-teman itu bisa menjadi seorang expert atau spesialis dalam menjadi seorang marketing analis. Untuk memperdalam analisnya itu pasti kan butuh orang. Nah, nantinya bakalan jadi lead atau senior lead dalam sebuah tim analis. Kemudian kalau secara horizontal, di awalnya teman-teman itu ngebantuin media planner untuk melakukan kegiatan strategi planning. Nah, teman-teman bisa join ke tim itu untuk nge-handle satu campaign. Kemudian bisa naik lagi nge-handle satu produk, gitu kan. Jadi satu produk kan ada beberapa banyak campaign. Nah, nanti bisa jadi naik lagi sampai ke tahap nge-handle satu company. Nah, kalau kayak gitu, biasanya nanti bisa jadi head of marketing atau VP of marketing. Nah, yang terakhir, yang gak kalah menarik ini adalah urusan gaji nih. Marketing ini, kastanya itu kurang lebih sama dengan sales, yang which is memiliki gaji tertinggi di dalam sebuah perusahaan, karena mereka termasuk revenue generator. Nah, kalau berdasarkan data dan pengamatan milik akun ini sendiri, yaitu gue sendiri, gaji rata-rata seorang marketing analis untuk di level fresh graduate, sampai dengan kurang lebih 3 tahun kerja, itu ada di range 6-10 juta. Karena biasanya mereka itu masih assist existing tim yang ada di sana. Jadi nanti bantuin input data atau bantuin ngerapin datanya. Kemudian kalau udah di 3 tahun ke atas, di mid level itu bisa di angka 10-16 juta atau 10-20 juta lah. Tergantung industrinya. Nah, kalau di level ini biasanya teman-teman bakalan sudah diminta untuk self-driving, bisa nge-generate metric sendiri, tidak perlu dikasih tahu oleh atasan. Dan yang terakhir itu adalah di senior level, 6 tahun, 7 tahun kerja ke atas gitu ya. Biasanya mereka udah jadi senior analis atau lead analis. Di pengalaman ini, gaji teman-teman bisa mencapai 30-40 juta atau bahkan lebih, tergantung skop perusahaan dan industri perusahaan yang teman-teman kerja sekarang. Nah, kalau mau dimaksimalin, teman-teman bisa kerja di industri finansial atau finansial teknologi. Nah, gajinya bakalan tinggi-tinggi tuh. Oke, jadi tertarik untuk menjalani karir ini? Silahkan teman-teman belajar marketing one-on-one untuk step awalnya. Dan step keduanya adalah teman-teman belajar tentang pengolahan data. Baik itu mungkin Excel, data visualisasi kayak data studio, atau sampai pengolahan data yang lebih advance kayak SQL. Karena tergantung size company, teman-teman itu bisa jadi ngolah data dari level datanya yang bisa diolah di Excel sampai level datanya itu yang harus diolah menggunakan SQL. Jadi gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Thank you sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat and see you on the next video. Bye.